Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ryan Billy Fideli. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan materi mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini dengan seksama. Jurnal yang berjudul Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dibuat oleh Tira Nur Fitria Setie AAS Suyarta. Kesimpulannya yaitu pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam berdasarkan pemahaman terhadap syariah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan penakaian bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai dengan pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Pembangunan development adalah perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Alexander 1994. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi development biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri Organisasi Syarikat Dagang Islam atau SDI yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual Muslim saat itu, serta ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Pada awal tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap guncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank. Bank Islam atau bank syariah malah bertambah semakin pesat pada tahun 1998. Sistem perbankan Islam yang gerakan ekonomi Islam Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah antaranya saat A. Pemodalan, B. Peraturan perbankan, C. Sumber daya manusia, D. Pemahaman umat, E. Sosialisasi, F. Piranti moneter, G. Jaringan kantor, H. Pelayanan. Ekonomi syariah tumbuh kembali semenjak didirikannya Bank Mualaf Indonesia pada tahun 1992 setelah mendapatkan legitimasi legal formal dan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun sayangnya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah masih sangat langka. Dalam menerapkan kembali ekonomi syariah di Indonesia, maka yang sangat perlu diperhatikan adalah peran pemerintah yang tidak hanya memperhatikan segi regulasi dan legal format saja, tetapi juga keberpihakan yang real kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Itu saja yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.